Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan sampingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu gosip hebat yang berkumandang dari orang-orang di sekitarmu. Teman-teman, di topik bacaan sampingan hari ini, kita akan cuba mencari tahu apakah gosip-gosip yang sedang diperbualkan oleh orang-orang di sekitar kamu dan bagaimanakah reaksi atau tindak balasi dia terhadap gosip-gosip ini tentang dirimu. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kalian. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, bagi memulakan, kita akan menyemak dahulu ya, bagaimanakah energi kamu detik ini. Okey teman-teman, untuk memulakan pembacaan hari ini, kita akan cuba menyemak apakah yang sedang dibicarakan oleh orang-orang di sekitar kamu tentang dirimu detik ini. Nah, orang-orang ini termasuklah teman-teman ya, keluarga kamu, rakan-rakan kamu, kawan-kawan kamu, rakan sekerja, mungkin juga ya, sanak saudara dan sebagainya. Kita cuba lihatkan, apakah yang sedang dibualkan oleh orang-orang di sekitar kamu tentang kamu detik ini. Apakah yang sedang dibicarakan oleh orang-orang di sekitar kamu tentang kamu detik ini? To the sea. Wow. Saya menangkap energi seperti mungkin ya, ada beberapa di antara kalian di sini yang mungkin ya ingin travelling atau mungkin sedang travelling atau sedang berada di luar negara. Mungkin juga kamu berada di luar kota, di luar pulau ya. Saya menangkap orang lain merasakan, orang sekitar kamu merasakan kamu sudah jarang bertemu dengan mereka. Mungkin kerana kamu terlalu sibuk travelling bekerja dan you are no longer available. Sukar untuk melihat kamu di tempat-tempat yang biasa ya. Kamu tidak lagi mungkin berkunjung di tempat-tempat yang sering kamu kunjung dan orang ramai ataupun kawan-kawan kamu, orang yang biasa melihat kamu ya di tempat-tempat yang tertentu sepertinya sudah agak jarang ya bertemu dengan kamu dan merasakan kamu mungkin ya keluar pergi ke keluar kota, keluar negara dan sebagainya. Mungkin juga ya sibuk travelling. Ada perubahan daripada perkara yang sering kamu lakukan setiap hari. Kita akan lihat lagi ya, kamu tidak lagi berkunjung ya ke tempat-tempat yang sering kamu kunjung seperti itu. Maka orang ramai seperti sudah tidak lagi dapat melihat kamu. Di sini teman-teman ada serendipity. Orang ramai juga sedang membicarakan ada sebuah perubahan ya di hidup kamu yang agak ketara. Seperti mungkin ya, akhir-akhir ini kerana kamu terlalu sibuk memfokuskan ke arah pekerjaan, kamu seperti mendapat keberuntungan, semakin berhasil. Nah, ini yang sedang diceritakan oleh orang-orang di sekitar kamu. Nah, khususnya teman-teman ya, mungkin ya, apabila bersebelahan dengan go to the sea ataupun to the sea ya, saya menangkap jikalau hidup kamu sudah lama stagnan ataupun tidak ada kemajuan, tiba-tiba terlihat seperti kamu tidak lagi melakukan perkara-perkara yang sama. Nah, orang di sekitar kamu akan mula membualkan ini ya, seperti terlihat kamu lebih sibuk ketimbang sebelum ini. Kamu lebih sibuk dan kamu tidak lagi melakukan perkara-perkara yang sama. Dan mereka menangkap ya, kamu semakin berhasil, semakin mendapatkan keberuntungan. Sama ada keberuntungan ini terhasil secara kecil-kecilan, tetapi hidup kamu ada kemajuan. Itu yang pasti ya, ada naik taraf. Going to the next level. You getting better and better every day. Kehidupan kamu secara keseluruhannya semakin berhasil. Maka kamu tidak lagi melakukan perkara-perkara yang sama, berkunjung ke tempat-tempat yang sering kamu kunjung, sehingga kamu tidak lagi terlihat oleh mereka. Nah, seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Mereka merasakan kamu ini semakin beruntung, semakin berhasil. Kita cuba lihatkan lagi. Round and round. Selama ini teman-teman ya, perkara yang sama ya, kamu sering menghadapi perkara yang sama seperti omongan-omongan orang yang berputar-putar menceritakan tentang kehidupan kamu.
Apakah kehidupan kamu akan membaik ataupun kehidupan kamu akan terus-terusan begini? Kamu sering mendengarkan omongan-omongan ini yang berputar-putar daripada orang sekitar kamu. Yang lebih menyedihkannya, kamu juga mungkin turut mendengarkan ini daripada kawan-kawan kamu sendiri, your bestie, your buddies, sanak saudara. Ada kalanya teman-teman ya, jikalau your own family members ya, ahli keluarga sendiri ataupun sanak saudara, orang yang terdekat dengan kamu merasakan perkara yang sama dibincangkan perihal kemajuan hidup kamu. Perkara yang berputar-putar. Dan kini terlihat dengan jelas ya, putaran ini membawa kepada putaran yang lebih positif dan kamu semakin beruntung. Orang ramai tidak lagi ya melihat kamu berkunjung seperti saya katakan tadi di tempat-tempat yang sama, kamu tidak kelihatan lagi. Kamu kelihatan ataupun memberi gambaran yang semakin sibuk. You are no longer available for them ya. Kamu tidak lagi seperti dulu senantiasa ya ada untuk mereka. Kini semakin hari semakin sibuk. Putaran ini juga memperlihatkan energi yang berputar secara positif seperti Wheel of Fortune. Maka kamu semakin berhasil, kamu semakin beruntung. Kita akan lihat lagi ya. Apakah yang dibualkan oleh orang-orang di sekitar kamu? Setelah mereka merasakannya, kamu tidak terlihat di mana-mana. Wow, di sini all that glitters. Mereka merasakan kamu ini bersikap semakin hari, semakin misterius. Semakin berhasil, kamu semakin mendiamkan diri, menjauhkan daripada orang-orang yang tertentu, menjauhkan daripada kebiasaan kamu. Jikalau kamu sering bergaul dengan golongan yang sama, kini kamu terlihat menjauhkan diri. You know what no longer serve you. Kamu mulai mendapat kesedaran ya, apa yang akan berkesan untuk kamu, apa yang tidak lagi akan mendatangkan hasil yang baik kepada dirimu. Jikalau kamu merasakan terus-terusan ya bersama dengan kelompok ini yang tidak akan membantu kamu, kamu mulai menjauhkan diri. Di sini teman-teman, setelah kamu mendiamkan diri, setelah kamu menjauhkan diri, mungkin ya tidak lagi berbual seperti dulu dengan jiran tetangga kamu contohnya. Tidak lagi mendekatkan diri dengan orang-orang yang tertentu. Maka kamu kelihatan lebih misterius, seperti memakai topeng, tetapi semakin diam, semakin menjauhkan diri, mereka sedar ya, kamu semakin berbinar-binar, semakin berhasil. Dan ada sesuatu yang kamu sembunyikan seperti rahasia kejayaan kamu yang tidak akan kamu ceritakan kepada orang-orang ini, orang-orang di sekitar kamu. Maka sering menimbulkan tanda tanya, kemanakah kamu pergi? Kamu tidak kelihatan lagi ya, kamu tidak lagi berbual dengan mereka seperti dulu dan kamu seperti sudah jarang ditemukan. It's like you no longer hang out with the same group of people dan kamu semakin seperti menjauhkan diri, mendiamkan diri, menjauhkan diri daripada orang-orang yang tertentu. Mungkin juga ya dengan jiran-jiran kamu sendiri. Maka ini menimbulkan banyak tanda tanya dan mereka sering membualkan hal-hal yang berkaitan dengan kamu. Di sini kamu tidak lagi terganggu dengan perkara-perkara ini dan kamu lebih fokus ke arah kemajuan hidup kamu. Semakin menjauhkan diri, semakin mendiamkan diri, kamu semakin berhasil. Dan kamu seperti semakin hari ya teman-teman, bertindak semakin menjauh daripada orang-orang yang sering ya dekat dengan kamu. Mungkin juga dengan kawan-kawan kamu, dengan jiran tetangga kamu. Kamu seperti menjauhkan diri. Semakin menjauh, kamu semakin fokus ke arah hidup kamu dan kamu semakin berhasil. Mereka merasakan kamu ini cukup misterius. Banyak yang kamu sembunyikan. Tetapi dalam diam, mereka dapat melihat perubahan positif yang nyata di dalam hidup kamu. Mungkin ya ada perubahan daripada cara kamu berpakaian, muka kamu yang mulai bersinar-sinar dan mereka dapat menangkap energi yang cukup positif, aura yang cukup positif dari diri kamu. Dengan cara ini mereka dapat merasakan hidup kamu yang semakin berhasil. Nah, di sini teman-teman, selain daripada omongan-omongan ini, seperti apakah energi kamu detik ini? Kita cuba lihatkan ya, seperti apakah energi kamu detik ini? Selain daripada mendengarkan ya hal-hal yang dibualkan oleh orang-orang di sekitar kamu, seperti apakah energi kamu secara keseluruhannya detik ini? Apakah benar kamu mulai travelling, menjauhkan diri dan semakin berhasil? Wow, di sini ada message in a bottle. Saya menangkap daripada kartu ini teman-teman ya. Kamu ada sesuatu fokus yang ingin kamu realisasikan dan kamu pendamkan ini. Message ini ya sesuatu yang kamu target. Tidak kamu ceritakan dengan keluarga,
orang-orang yang mendekati kamu, sanak saudara, kawan baik kamu, tetapi kamu lebih memfokuskan ke arah merealisasikan impian ini sendiri tanpa membuka mulut kamu dan memberitahu. Mungkin sebelum ini kamu sering menceritakan ya, apa yang ingin kamu lakukan, bagaimana kamu ingin memperbaiki diri, tetapi semakin diceritakan, kamu tidak berhasil. Maka di sini kamu seperti mendapatkan inspirasi dan gambaran bahawa kamu perlu keep your mouth closed. Jikalau kamu ingin merealisasikan sebuah impian, kamu seperti mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk mendiamkan perkara ini. Diamkan sahaja sehinggalah kamu berhasil, maka the action will then speak louder than words. Ketika kamu sudah berhasil nanti, kejayaan kamu akan berbunyi dengan lebih kuat daripada kata-kata kamu. Kamu tidak perlu lagi membuktikan diri kamu kerana kejayaan kamu sendiri akan membuktikan kepada orang banyak yang kamu sudah semakin berhasil. Di sini saya menangkap teman-teman ya, ada perkara-perkara tertentu yang sudah lama kamu ingin wujudkan. Mungkin memulakan perniagaan, memperluaskan perniagaan yang ada, merealisasikan cita-cita itu, tetapi kamu pendamkan sendirian. Kamu tidak menceritakan ini ya, walaupun dengan orang yang sangat-sangat dekat dengan kamu, pasangan kamu, kekasih kamu, kawan baik kamu diamkan sahaja. Dan dalam diam, kamu ingin merealisasikan impian ini. Maka ini mewujudkan penasaran ya, dengan orang-orang di sekitar kamu yang sudah dapat merasakan, dapat melihat ada perubahan yang nyata dan kamu semakin berjaya, semakin berhasil walaupun kamu terlihat menjauhkan diri. Nah, ini energi kamu detik ini ya, sedang cuba merealisasikan sebuah impian. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Jikalau katakanlah teman-teman ya, katakanlah sebagai contohnya, kamu sedikit sebanyak mengetahui omongan-omongan orang di sekitar kamu, mungkin melalui firasat, intuisi kamu seperti dapat menangkap apa yang sedang dibualkan oleh orang-orang di sekitar kamu, rakan-rakan kantor kamu, tempat kerja kamu, kawan baik kamu, jiran kamu dan sebagainya. Katakanlah sedikit sebanyak kamu dapat seperti meresap, dapat merasakan apa yang sedang diperbualkan. Kita cuba lihatkan ya, seperti apakah reaksi kamu ke mereka. Kedua-dua kartu di sebelah kiri dan kanan akan saya bukakan dari pihak kamu ya. Seperti apakah reaksi kamu terhadap omongan-omongan ini? Jikalau kamu dapat merasakan ini melalui intuisi kamu. So how would you react to this? Kita akan cuba lihatkan ya. Teman-teman, hari ini kita santai ya. Hari ini bacaan ini akan menumpukan fokus ke arah kamu ya. Seperti apakah reaksi kamu kepada mereka? Wow, chaos and conflict. Saya menangkap kamu lebih cenderung menjauhkan diri daripada chaos and conflict. Kamu tidak mahu begitu mencari tahu, mendengarkan apa yang sedang mereka omongkan kerana kamu ingin menjauhkan diri daripada chaos and conflict. Sebelum ini ya teman-teman ya, ketika kamu begitu ramah dan mesra ya, very friendly, sering berbual dengan mereka, apa yang terjadi adalah sebuah chaos and conflict. Maka kini kamu semakin bijak, bertindak menjadi lebih misterius, tertutup dan tidak mahu lagi mendekatkan diri dengan orang-orang yang tidak memanfaatkan kamu. Saya menangkap energi kamu yang semakin bijak, menjauhkan diri daripada chaos, menjauhkan diri daripada sebarang konflik. Menurut kamu ya, sering berbual dengan mereka, menjadi orang yang lebih ramah dan mesra, tidak membantu kamu. Maka ini yang menjadikan topik perbualan ya, di tempat tinggal kamu, di kawasan di mana kamu tinggal. Orang-orang akan berbicara tentang kamu kerana kamu semakin menghindar daripada chaos and conflict. Ini energi kamu detik ini ya. Wow, di sini kamu sudah poise ya. Kamu sudah seperti bersiap sedia untuk maju ke depan tanpa dihindari. Seperti kamu tidak mahu lagi terikat dengan masalah-masalah ya, dengan omongan-omongan orang di sekitar kamu, apa pun yang dibualkan. Kamu seperti lebih bersedia untuk maju dan berjaya. Kamu seperti tahu ya, bagaimana untuk merealisasikan apa yang kamu inginkan di hati kamu. Okey teman-teman, kita akan lanjutkan ke bacaan hari ini ya. Kita cuba lihatkan lagi. Apakah hal-hal yang sedang berlaku di hidup kamu saat ini? Perubahan apakah yang sedang kamu berikan? Atau perubahan apakah yang sedang kamu jalankan detik ini ya, sehingga menjadi tajuk bualan ataupun topik ya, omongan-omongan orang di sekitar kamu.
Perubahan apakah yang sedang terjadi menurut mereka? Kita cuba lihatkan di sini. Apakah hal-hal yang sedang berlaku di hidup kamu detik ini? Wow, di sini ada action teman-teman. Kamu benar-benar going out with full force ya. Kamu tidak lagi berada di situasi yang stagnan. Kamu tidak lagi seperti bersikap pasif, tetapi kamu benar-benar meninggalkan zona nyaman kamu. Di sini walaupun ada rintangan dan halangan, mungkin ada perbezaan di tempat kerja, di sekitar kamu, kamu tetap maju terus. Kamu benar-benar beraksi detik ini ya. Kamu tidak lagi sebatas hanya bertutur ya, berbicara, tetapi kamu lebih beraksi. Dan kamu seperti lebih bersemangat dan berlandaskan keyakinan ini teman-teman ya, untuk merealisasikan apa yang kamu inginkan. Kamu lebih beraksi detik ini menghadapi segala ya rintangan yang ada. Di sini wow teman-teman, kamu benar-benar embracing your world ya. Detik ini kamu benar-benar bukan saja travelling, tetapi kamu benar-benar bersikap lebih open-minded, bersikap terbuka, berlandaskan intuisi kamu. You go all the way out. Nah, the world bersebelahan dengan action. Ini memperlihatkan dengan begitu jelas ya, apa pun yang kamu kerjakan, kamu semakin berhasil, kamu semakin berjaya. Maka di sini teman-teman ya, saya dapat merasakan ya, kamu semakin travelling, pergi meninggalkan zona nyaman kamu, dan kamu bersikap lebih terbuka ketimbang dulu. Kamu tidak lagi terikat dengan situasi yang sama atau bergantung dengan seseorang. Kamu lebih berani mencuba perkara-perkara yang baru dan kamu percaya ini adalah dunia yang kamu inginkan. Kamu tidak mahu terikat dengan dunia yang sama, kamu ingin hidup dalam dunia yang berbeza. Nah, di sini, the world bersebelahan dengan action mengindikasikan apa pun yang kamu kerjakan, ini sebuah kejayaan yang pasti, guys. Kamu akan berhasil, ya. Kita akan lihat lagi. Nah, benar kan? Cornucopia. Ini kelimpahan, ya. Ini merupakan kartu yang mengindikasikan bukan saja sebuah keberhasilan dan kejayaan, serendipity di atasnya, teman-teman, ya. Dan ada kartu cornucopia yang mengindikasikan sebuah kemakmuran, kelimpahan, keuangan, penghasilan yang semakin bertambah. Saya menangkap di sini orang ramai sedang mengomongkan atau membualkan betapa busykah, betapa sibukkah kamu akhir-akhir ini, sehingga kamu tidak ada mempunyai masa ya untuk berkunjung ke tempat-tempat yang sama, melakukan perkara-perkara yang pernah kamu lakukan. You no longer hang out with the same group of people. Kamu tidak lagi berkomunikasi, menghabiskan atau meluangkan waktu dengan orang-orang yang sama. Kerana di sini kamu semakin sibuk, semakin beraksi dan semakin berjaya. Ada kemakmuran, kelimpahan dalam hidup kamu. Seperti sebuah baik pulih ya, hidup kamu yang semakin berhasil, semakin penuh dengan kelimpahan. Dan saya menangkap di sini ya, mungkin ya beberapa di antara kamu sudah dapat melihatkan ini, kejayaan yang pasti. Kita akan lihat lagi ya. Ya benar teman-teman ya, man holding a coin. Man holding a coin, sama ada kamu seorang wanita ataupun lelaki yang menonton. Ini hanyalah gambaran sahaja ya, tidak tertakluk kepada gender. Semakin dapat kamu tengok, kamu lihat gambar ini teman-teman ya, semakin berhasil memegang koin ini, semakin dapat menambah pendapatan kamu. Pendapatan kamu, keuangan kamu yang semakin stabil dan juga melimpah ruah. Kini kamu sangat fokus kepada pekerjaan dan seperti semakin berhasil ke depannya, keuangan pendapatan yang bertambah. Kamu juga seperti kerana ada pendapatan yang bertambah ya, maka fokus kamu tidak lagi terikat kepada suatu perkara seperti kehidupan peribadi kamu. Kamu semakin benar-benar fokus ke arah kerja, kerjaya kamu. Kerana kamu mulai sedar ya, ketika kamu berjaya dari segi pekerjaan, mendapat uang yang lebih, ini dengan secara tidak langsung memberikan kamu kebahagiaan yang kamu cari-cari selama ini. Tidak perlu bergantung dengan si dia, orang yang kamu cintai, tetapi kamu lebih mandiri. Nah, di sini kamu terlihat seorang wanita atau lelaki yang lebih berhasil dan berjaya ya. Nah, apatah lagi bersebelahan dengan cornucopia, dipenuhi dengan kelimpahan ya, kemakmuran. Kita akan lihat lagi. Apakah yang sedang terjadi di hidup kamu detik ini? Di sini ada second chakra Archangel Ariel. Saya menangkap energi kamu yang mulai lebih ya
percaya diri. Jikalau sebelum ini kamu agak tertutup, mati rasa, tidak mahu lagi menerima cinta baru, kerana trauma cinta di masa lalu yang membuatkan kamu menjadi tertutup, kamu tidak mahu lagi disakiti, tetapi ke depannya teman-teman ya, kerana ada penghasilan yang baik di kehidupan kamu secara keseluruhannya, kamu secara tidak langsung tanpa disedari mulai membuka pintu ini. Mulai merasakan emosi kamu dengan begitu mendalam. Kamu mulai merasakan yang kamu ini pantas dicintai, pantas mendapatkan cinta baru, dan kamu pantas memberikan diri kamu sebuah peluang. Jikalau sebelum ini ya, kamu sering disakiti, sering dikecewakan, sehingga begitu trauma, menutup pintu, menutup hati, tidak mahu mencintai lagi, kini kerana keberhasilan ya, berlandaskan keberhasilan ini, kamu mulai seperti ingin memberi peluang baru kepada diri kamu untuk dicintai lagi. Mulai merasakan yang kamu ini pantas dicintai, pantas mendapatkan pasangan yang tepat. Saya merasakan you are getting very in touch ya, with your own emotion. Kamu mulai merasakan seperti, saya tidak tahu ya teman-teman ya, bagaimana untuk menjelaskan ini. Mungkin sebelum ini kamu begitu tertutup, kamu tidak percaya ya, mati rasa, kamu tidak percaya yang kamu akan berjaya membuka pintu hati ini lagi. Tetapi ke depannya, kerana berlandaskan keberhasilan, kejayaan ini, pendapatan kamu yang semakin bertambah, ini memberikan kamu keyakinan untuk membuka hati lagi ke depannya. Ya, kamu mulai merasakan ada emosi, tergerak rasa di hati bahawa kamu ini pantas mendapatkan cinta yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Maka ini juga memperlihatkan perhubungan peribadi kamu. Ini bukan saja seperti terbaca ya apa yang terjadi di dalam hidup kamu secara keseluruhannya, tetapi kerana penghasilan yang baik, ini juga secara tidak langsung membuka pintu, membuka peluang yang baru untuk kamu dicintai lagi. Kita akan lihat lagi di sini ya. Nah, financial constraint. Kamu tidak lagi terikat dengan kesulitan keuangan. Kamu sudah mulai menjauh daripada konflik dan chaos yang mengikat kamu dari segi keuangan. Sebelum ini teman-teman, kamu tahu bersebelahan dengan second chakra ini memperlihatkan ketika kamu menutup diri untuk tidak mahu bercinta lagi ya, kalian juga mungkin dihadapkan dengan kesulitan keuangan. Tetapi semakin ke sini ya, kartu di tengah mengindikasikan ada kelimpahan yang bakalan membuatkan kamu merasa ingin membuka pintu lagi untuk dicintai. Dan kamu bebaskan diri ya daripada segala chaos, segala konflik, dan kamu tidak lagi terikat dengan kesulitan keuangan. Kamu bebas. Maka ini yang mungkin sedang diceritakan oleh orang-orang di sekitar kamu. Mereka seperti tertanya-tanya, apakah kondisi keuangan kamu masih sama? Ataupun kamu sudah semakin baik ya kerana tidak ada kabar berita dari kamu. Tetapi kamu seperti sengaja menutupi hal-hal ini ya daripada mereka. Biarkan mereka tanda tanya ya, sama ada kamu semakin maju ke depan ataupun kamu masih lagi mengalami kesulitan keuangan. Tetapi bagaimanakah kamu melakukan ini? Kamu menjauhkan diri daripada mereka supaya kamu tidak terlibat dengan sebuah chaos, sebuah gosip, sebuah konflik. Maka kamu tidak menceritakan lagi perihal kehidupan kamu yang sering kamu curhatkan kepada mereka sebelum ini. Saya menangkap ada kekuatan diri ya untuk memperbaiki segala kesulitan, khususnya kesulitan keuangan dalam hidup kamu, dan kamu semakin berhasil. Nah, di sini teman-teman, third chakra Archangel Chamuel. Ini menunjukkan apa teman-teman? Ada kekuatan ya. Ini adalah chakra Manipura ataupun solar plexus chakra ya. Kamu mulai ada peningkatan ataupun keyakinan diri. Kamu mulai seperti berani untuk menyuarakan pendapat dan untuk mencapai matlamat kamu. Di sini kamu mulai mempelajari ya your self-worth. Mulai ada keyakinan untuk menyuarakan pendapat dan bagaimanakah untuk merealisasikan keinginan yang sudah lama terpendam itu. Dan ini tanpa bantuan orang-orang di sekitar kamu ya guys. Kamu lakukan ini sendiri. Mungkin dengan bantuan leluhur, malaikat pelindung, kamu mulai merasakan kamu ini mulai more confident than before. Kamu mulai, katakanlah sebelum ini kamu seperti agak teragak-agak untuk menyuarakan pendapat kamu. Tidak yakin dengan apa yang perlu dikerjakan. Semakin ke sini, kamu mulai mendapat kekuatan diri. Kamu mulai yakin yang kamu mampu ya mengendalikan to handle all of this
on your own, tanpa perlu dibantu. Nah, semakin kamu menjauhkan diri daripada mereka, mereka semakin menceritakan perihal kamu, ya. Bertanya-tanya, teman-teman, kemanakah kamu pergi, ya? Kamu suddenly menghilang dan mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu. Semakin ke sini apa yang mereka tidak sedari, kamu semakin sibuk dan semakin berhasil. Kita cuba lihatkan lagi, teman-teman, ya, berkaitan dengan orang yang kamu cintai. Katakanlah, teman-teman, bukan saja orang di sekitar kamu yang sudah lama, ya, tidak dapat melihat kamu kerana kamu tidak berkunjung ke tempat-tempat yang sama. Katakanlah kamu juga sedikit mengabari orang yang kamu cintai. Kamu juga turut menarik diri dari si dia. Dan dia mulai mendengarkan omongan-omongan ini daripada orang-orang di sekitar kalian. Katakanlah dia turut mendengarkannya, kata-kata orang-orang di sekitar kamu tentang diri kamu. Nah, seperti apakah pula tindak balas si dia terhadap gosip-gosip ini tentang dirimu? Kita cuba lihatkan sudut pandang dia mengenai isu ini. Apakah dia mungkin merasakan gosip-gosip ini benar? Pandangan si dia tentang kamu, ketika dia turut merasakan kamu bukan sahaja menjauhkan diri daripada orang-orang yang tertentu, jiran tetangga kamu, orang sekitar kamu, sehingga wujud sebuah topik tentang kamu. Bagaimana pula dengan pandangan si dia? Apakah dia bersetuju? Apakah dia mungkin bersetuju dengan gosip-gosip daripada orang-orang di sekitar kamu, atau dia mungkin mempunyai pandangannya sendiri? Kita cuba lihatkan di sini, ya. Seperti apakah tindak balas dan reaksi si dia terhadap gosip-gosip ini? Apakah yang sedang terjadi dari sudut pandangnya tentang kamu? Ketika kamu mulai mungkin menjauhkan diri daripada orang-orang sekitar kamu, termasuklah dirinya sendiri. Seperti apakah pandangan dia tentang kamu melalui gosip-gosip ini? Wow, teman-teman, the devil. Saya menangkap energi, I don't know you guys, ya, kartu pertama sudah the devil yang memperlihatkan begitu jelas, ya, energi kemelekatan si dia kepada kamu. Kamu tahu, teman-teman, semakin kamu tidak mengabari dia, semakin kamu mendiamkan diri, semakin kamu mendiamkan diri juga daripada orang-orang sekitar kamu, kamu semakin berhasil. Kamu berhasil untuk sebuah jangka waktu yang panjang. Dan penghasilan ini stabil dan sangat membahagiakan kamu. Pada waktu yang sama, ketika kamu tidak lagi bergantung kepada orang yang kamu cintai, kerana kamu mulai mendapatkan penghasilan ini sendiri, tanpa perlu bergantung dengan pasangan, kekasih dan sebagainya, orang ini menjadi semakin memerlukan kamu. Dia semakin terikat. Seperti ini, teman-teman. Semakin kamu membebaskan diri kerana kamu semakin berhasil, dia pula menjadi semakin terikat. Ingin mendapatkan peluang lagi untuk mendekati kamu. Dia merasakan seolah-olah mungkin kamu mampu untuk move on atau maju sendiri, tetapi dia tidak boleh begitu. Dia masih menantikan sebuah peluang untuk kembali mengikat kamu. Ada energi kemelekatan di antara kamu dengan orang yang kamu cintai. Contoh lain, katakanlah kalian ini tidak pernah bertemu, jarang bertemu, atau mulai tidak mengabari, atau mungkin sudah tidak lama mengabari. Saya menangkap energi dia yang tidak pernah melepaskan kamu. Tindak balas dia kepada omongan-omongan orang, apa pun yang diomongkan, jauh di dalam hatinya ada sisi seperti ketergantungan, relying on you, depending on you, dan dia tidak mahu melepaskan kamu. Orang ini benar-benar terobsesi dengan kamu. Terlihat jelas dari kartu the devil ini. Kita akan lihat lagi reaksi si dia terhadap gosip-gosip ini. Wow, di sini ada 5 of Cups, teman-teman. Saya menangkap energi dia yang mulai bukan saja terobsesi, tetapi semakin kecewa. Dia mulai merasakan kamu semakin berhasil. Omongan-omongan orang ini memang benar. Kamu semakin sibuk, semakin travelling, semakin mendapatkan keberuntungan, dan kamu seperti tidak lagi perlu bergantung dari segi emosi dengan si dia ini. Dia seperti mulai mencerminkan dirinya. What is wrong with me? Apakah yang kekurangan dengan dirinya? Apakah dia tidak cantik lagi? Dia tidak tampan lagi sehingga tidak berjaya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu? Kamu seperti mulai memberikan gambaran kamu tidak peduli. Kamu mulai mengabaikan dan dia mulai mencerminkan dirinya. Mengapakah kejadian seperti ini sepertinya berulang di dalam hidupnya?
Sebelum ini dia juga mungkin ya sering dikecewakan. Tetapi semakin ke sini, semakin merasakan dihampakan, dikecewakan, dia semakin seperti tidak percaya ya ketika merefleksikan dirinya dalam cermin ini, dia semakin terikat dengan kamu. Dan dia seperti mencari cara untuk mendekatkan lagi dirinya dengan kamu. Di atasnya ada the world. Kerana terlihat dengan begitu jelas, beberapa di antara kalian sudah beraksi ya untuk melepaskan dari koneksi hubungan ini. Mungkin ada yang sudah putus, ada yang sudah pergi. Maka dia benar-benar kecewa, teman-teman. Jikalau dia tidak mahu mendengarkan omongan-omongan orang juga, sedikit sebanyak seolah-olah dipengaruhi. Dia sedar, bukan semua gosip-gosip ini tidak benar. Kamu semakin berjaya, kamu semakin berhasil. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini Queen of Pentacles. Teman-teman, orang ini tidak boleh tanpa kamu ya. Dia merasakan dia ingin mendapatkan perhatian kamu, dia ingin dirawat oleh kamu, ingin nurtured by you, dia inginkan perhatian kamu. Dan dia sangat merindukan perhatian kamu detik ini. Tanpa mendapatkan perhatian kamu, dia benar-benar merasakan kehilangan ya, sebuah kemakmuran, kehilangan sebuah kebahagiaan di hatinya si dia. Kerana menurut dia, kebahagiaan itu hanya datang daripada kamu. Kerana kamu seorang yang pemberi, kamu benar-benar merawat, kamu benar-benar membantu, kamu benar-benar menyayangi si dia. Tidak ada orang lain ya yang menyayangi si dia seperti kamu. Maka ada energi kemelekatan di sini. Semakin ke sini teman-teman ya, dia semakin tergila-gilakan kamu, semakin terobsesi. Kerana menurut si dia, kebahagiaan itu hanya datang dari kamu. Kita lihat lagi ya, dia seperti tidak boleh tanpa kamu di sini. Wow, semakin kecewa dan ditinggalkan. Dia merasakan kamu mulai pergi meninggalkan dia dan kamu tidak lagi memerlukan dia seperti mana kamu perlukan dia sebelum ini. Kamu lebih maju ke depan mengejar kondisi keuangan kamu. Semakin berhasil, maka semakin independen, semakin mandiri dan kamu tidak lagi tergantung dengan dirinya. Di sini dia merasakan hilang dukungan daripada kamu ya. Berlandaskan gosip-gosip orang-orang di sekitar kamu, dia merasakan dia mulai ditinggalkan. Tidak lagi seperti diabaikan, dia tidak lagi penting di hati kamu. Kamu lebih mengejar kondisi keuangan ketimbang dirinya. Mungkin sebelum ini ya, apa yang lebih penting menurut kamu adalah emosi, kebahagiaan dengan orang yang kamu cintai. Tetapi semakin ke sini, dia mulai yakin dan pasti dia bukanlah seseorang yang kamu kejar lagi. Tetapi semakin ke sini, kerana kamu tidak lagi mengejar, ada energi kemelekatan yang semakin terlihat semakin kuat ya dari pihak si dia. Orang ini tergila-gilakan kamu, teman-teman. Kita lihat lagi. Wow, Queen of Wands. Saya menangkap energi yang seperti ini ya. Kamu tidak seperti completely mengabaikan dia. Tetapi kamu sengaja melambat-lambatkan sebuah pergerakan untuk mengejar dia. Jikalau kamu ingin kembali memberikan perhatian atau bertanyakan kabar, kamu tidak lagi bergerak begitu pantas ya ketimbang di awal hubungan ini. Nah, sebelum ini, jikalau kamu ingin mengejar, ingin berkabar, kamu akan lakukan itu dengan pantas. Tetapi di sini, kerana bersebelahan dengan Five of Pentacles, kamu mulai bersikap sengaja melengah-lengahkan waktu. Tidak lagi seperti dulu ya berkobar-kobar semangat untuk mengejarnya. Kini ketika kamu diberikan peluang untuk mengabari, untuk mengangkat telefon itu, untuk texting, kamu sengaja melengah-lengahkan waktu dan kamu merasakan, why must I do this? There's no rush in doing it. Kamu tidak lagi tergesa-gesa untuk melakukannya. Nah, di sini ya melambangkan apa? Perasaan kamu yang sudah semakin mundur daripada orang yang kamu cintai. Kamu tidak lagi bergantung dengan dirinya. Walaupun kamu sangat menghargai dia, masih lagi menyayangi dirinya, tetapi kamu tidak lagi merasakan kamu perlu terburu-buru ya untuk mengejar, untuk mengabari si dia. Dia merasakan peluang itu diberikan, tetapi kamu sengaja melengah-lengahkan waktu. Nah, ini yang saya rasakan di sini ya. Dan jauh dalam perasaannya, dia masih lagi sangat tertarik, masih sangat mencintai kamu. Di sini ada Page of Pentacles. Saya menangkap teman-teman dia mulai seperti mencari cara ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu lagi. Tetapi dengan ada perbedaannya. Detik ini teman-teman ketika dia mencari cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, dia seperti lebih berhati-hati kerana dia tidak mahu kehilangan kamu untuk kali keduanya.
Dia takut di sini teman-teman ya. Jikalau dia tidak memperbaiki dirinya, mungkin juga ya, jikalau dia tidak memperbaiki kondisi keuangannya, dia akan terlihat jauh lebih rendah ketika berada di depan kamu. Nah, ini sesuatu yang dia cuba elakkan. Maka ketika kamu menjauhkan diri, dia merasakan kamu semakin menjauh, dia cuba mencari atau beraksi ya untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Jikalau dia merasakan ketampanan, kecantikan dia kini gagal untuk mengekalkan kamu di sampingnya, dia akan cuba memperbaiki kondisi keuangannya. Dengan ini dia akan merasakan yakin untuk terus mengejar kamu. Saya tidak tahu teman-teman ya, kerana orang ini merasakan jikalau tidak ada uang, dia benar-benar tidak yakin dan percaya diri ya. Maka dia ingin memperbaiki kondisi keuangannya setelah mendengar omongan-omongan orang di sekitar kamu yang kamu semakin berhasil. Di sini saya merasakan dia sangat ingin mewujudkan sebuah pertemuan yang nyata, ingin bertemu dengan kamu kerana dia sudah tidak dapat menahan rindu yang wujud di hatinya. Tetapi ketika dia tampil lagi teman-teman, dia ingin memastikan penampilannya ini cukup menarik. Ya, berpakaian kemas, kelihatan cantik, kelihatan tampan untuk memikat hati kamu lagi. Itu yang ingin dia lakukan di sini ya. Di sini ada the world teman-teman. Saya menangkap kalian akan terhubung lagi ke depannya dan dia benar-benar berdoa bahawa semesta akan membuka jalan agar kalian dapat bertemu lagi. Nah, beberapa di antara kalian di sini mungkin ya long distance relationship, ada yang tidak pernah bertemu, sudah lama tidak bertemu atau terpisah. Orang ini mungkin berada di luar negara atau kamu yang berada di luar pulau, di luar kota, di luar negara. Bertemu dengan kamu lagi merupakan sebuah impian yang menjadi kenyataan buat si dia. Kamu tahu teman-teman, jauh di dalam hatinya, kamu merupakan dunianya si dia. Dan dia sangat takut jikalau kamu mengambil keputusan kerana kamu sudah berhasil ya, sudah semakin berjaya, dia takut kamu memutuskan untuk pergi. Ini ketakutan terdalamnya si dia detik ini. Nah, dengan kehadiran the world ini, sebanyak 2 kali, saya menangkap kalian akan terhubung lagi ke depannya. Semesta akan cuba membuka pintu untuk menemukan kalian. Saya menangkap kalian akan terhubung dan akan berkomunikasi lagi ke depannya. Saya menangkap dia sering berdoa, diberikan peluang untuk bertemu dengan kamu, untuk berkomunikasi lagi dengan kamu ya. Kerana terlihat dengan jelas beberapa di antara kamu benar-benar detik ini mematikan komunikasi. Ada yang sengaja tidak mahu bertemu. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan kali ini merupakan zodiak Capricorn. Capricorn hadir dengan begitu kuat ya, the world and the devil. Seseorang yang tidak dapat melupakan kamu dan bercita-cita untuk mendapatkan kamu kembali. Capricorn sangat kuat ya. Dalam bacaan hari ini, saya merasakan zodiak berelemen tanah, earth sign, mendominasi bacaan kali ini ya. Capricorn, Taurus, Virgo lebih kuat ke arah ketiga-tiganya, khususnya Capricorn. Kita juga ada Virgo dan juga Taurus. Zodiak yang lain terlihat di sini teman-teman ya. Sepertinya adalah ini lebih ke arah earth element ya. Capricorn, Taurus, Virgo. Kita juga ada Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Scorpio. Dan juga ada Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Leo. Yang tidak terlihat dalam bacaan hari ini merupakan zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi menurut saya teman-teman, ini hanya merupakan energi sahaja. Okey guys, kita akan cuba lihat lagi ya, berlandaskan gosip-gosip ini. Walaupun ada gosip-gosip yang seperti ini, apa yang ingin dia tegaskan kepada kamu di dalam hubungan kalian ini? Apa yang ingin dia tegaskan? Tidak kiralah ya, jikalau kalian sedang long distance relationship, berjauhan, tidak berkomunikasi, atau sudah lama tidak berkabar. Apakah yang ingin dia tegaskan di hubungan ini melalui pembacaan hari ini? Apa yang ingin dia tegaskan kepada kamu yang mendengarkan readingan ini? Apakah suatu perkara yang ingin dia tegaskan melalui pembacaan hari ini? Khususnya untuk kalian yang tidak berkomunikasi, sedang bertengkar ya, sedang diam-diaman, sedang berjauhan. Apakah yang ingin dia tegaskan di sini? Nah, benar ya teman-teman. Walaupun mungkin kalian berjauhan, universe, semesta, ini berkali-kali keluar ya, ada 2 kartu the world dan juga universe. Saya menangkap dia seperti begitu percaya
Jikalau semesta yang menghantar orang yang begitu special seperti kamu ke pangkuannya, maka semesta akan tetap menghadirkan kamu kembali di dalam hidupnya. Kalian pasti akan terhubung nanti. Untuk kalian yang tidak pernah bertemu, saya menangkap akan ada pertemuan untuk julung kalinya. Akan dipertemukan, akan kembali terhubung, akan kembali berkomunikasi. Saya menangkap orang ini sangat bersyukur kerana menurut dia, semesta yang membuka jalan untuk kalian dipertemukan. Maka jikalau kalian tidak berkabar, sedang berkonflik, semesta jugalah yang akan menyatukan kalian ke depannya nanti. Nah, ini yang ingin dia tegaskan kepada kamu melalui bacaan hari ini. Heart, teman-teman. Wow, this is a very sweet card You begin to feel your heart beat faster when you are close. Walaupun berjauhan. Nah, ini seperti jauh di mata, dekat di hati. Ketika dia mengingatkan kamu atau memperingati kamu hatinya akan berdegup-degup, berdebar-debar. Seperti ada koneksi hati ke hati di antara kalian. Ketika dia merenungkan kamu, ketika kamu mengingati dia, hati kalian akan berdegup, synchronize dengan satu sama lainnya. Seperti berdebar-debar, akan ada debaran Tiba-tiba kamu sedang, katakanlah kamu bekerja atau sedang mandi, sedang makan kamu merasakan ada debaran-debaran yang tertentu. Ini kerana semesta mengkoneksikan energi kalian. Dia ingin kamu sedar, teman-teman. Walaupun mungkin kalian ada yang berjauhan, tidak berkomunikasi tidak bertemu, degupan jantung di hati kalian ini sentiasa disatukan. Dan semesta sentiasa membuka pintu untuk mengkoneksikan energi ini. Wow, di sini teman-teman, dia ingin menegaskan ada perasaan bersalah dari pihaknya. Don't let guilt get in the way of happiness. Mungkin ada sesuatu yang tidak dia lakukan dengan baik, tidak dia jelaskan kepada kamu. Maka ada perasaan bersalah yang juga turut terlihat melalui kartu Five of Cups ini. Dia menyalahkan dirinya. Apa pun yang terjadi di hubungan kalian, dia ingin kamu tahu. Dia tidak menyalahkan kamu, tetapi dia lebih menyalahkan dirinya. Dan dia ingin mendapatkan kesempatan daripada semesta untuk memperbaiki segala sesuatu yang tidak dia lakukan dengan baik terhadap kamu dulu. Ada perasaan bersalah. Dia ingin kamu tahu melalui pembacaan ini, dia rasa serba salah dan ada perasaan bersalah mengapa kejadian itu berlaku di antara kalian. Mungkin ada perpisahan, pertengkaran, dan dia membawa perasaan bersalah itu sehinggalah detik ini. Dia mulai menilai, evaluasi diri dan tidak pernah menyalahkan kamu. Apakah lagi yang ingin dia tegaskan di sini? Openness. Teman-teman, be open to accept divine guidance in your relationship. Bersikap terbukalah. Ini berbalik kepada universe, alam semesta yang akan membuka jalan untuk kalian. Saya begitu mendapatkan firasat yang begitu kuat melalui pembacaan hari ini. Kedepannya nanti, tanpa kamu perlu berusaha, tanpa dia perlu mengupayakan sesuatu, semesta akan membuka pintu untuk kalian. Saya pasti kalian akan terhubung lagi dan akan berjumpa lagi setelah bertahun-tahun berpisah. Jikalau ada kasus-kasus yang seperti itu, kalian akan dipertemukan lagi. Dan dia ingin kamu bersikap terbuka, akan ada pintu yang terbuka dengan baik untuk kalian. Untuk saling terkoneksi dan berhubung lagi Okey teman-teman, kita lihatkan melalui pembacaan kali ini. Apakah pesan-pesan yang ingin dia katakan ke kamu tanpa menghiraukan gosip-gosip yang sedang terjadi ini? Tanpa menghiraukan gosip-gosip yang sedang terjadi ini, apakah pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini selain daripada perasaan bersalah? Selain daripada perasaan bersalah, dia percaya kalian sering terkoneksi dan akan ada pintu yang terbuka dengan luas untuk menghubungkan kalian kembali. Kita cuba lihatkan. Apakah pesan-pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? I can't stop loving you. Teman-teman, walaupun ada gosip-gosip yang seperti ini, orang ini tidak pernah berhenti menyayangi dirimu. Dia masih memikirkan kamu dan masih sangat menyayangi kamu You complete me. Menurut dia, kartu dunia tadi teman-teman kamu melengkapkan dunianya. You mean the world to this person. Kamu merupakan dunianya dia. Nah, walaupun kalian berjauhan, ada yang berjauhan, dia tetap merasakan jarak itu tidak akan memisahkan kalian. You make me happy. Kerana hakikatnya, kamu sangat membahagiakan dirinya. Kita akan lihat lagi pesan-pesan daripada dia melalui pembacaan hari ini.
walaupun dia tidak menghiraukan gosip-gosip ini, dia ingin mengatakan, you are my queen. Kamu adalah ratu dan raja di hatinya. Apa pun yang diomongkan oleh orang lain, baik sesuatu yang indah ataupun kedengaran tidak begitu baik ya, dia seperti tidak menghiraukan omongan-omongan ini dan dia masih menganggap kamu sebagai ratu dan raja di hatinya. Mengapa begitu teman-teman? Kerana I really like you. Orang ini begitu terobsesi dan benar-benar sangat mencintai, menyayangi dan menyukai kamu. Pesan terakhir, I am so attracted to you. Nah, ini sekali lagi ya mengindikasikan kartu The Devil tadi. Ketagihan cinta. Dia terlalu tertarik dengan kamu, teman-teman. Maka walaupun ada omongan-omongan yang seperti ini tidak dihiraukan, dia tetap merasakan kamu semakin maju ke depan, semakin berhasil, tetapi dia mendoakan yang kamu, walaupun semakin berhasil dan maju, kamu tidak akan melupakan dirinya. Dia takut ditinggalkan. Bottom of the deck, I would like to hold you in my arms. Orang ini bukan saja ingin diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kamu, untuk berkomunikasi dengan kamu, tetapi dia sangat ingin menyentuh kamu, bersalaman dengan kamu. Dia sangat benar-benar, ini mengindikasikan apa teman-teman? Sudah benar-benar terlalu rindu ya, sehingga ingin bersalaman dengan kamu, ingin menyentuh kamu. Ingin merasakan pertemuan ini benar-benar nyata, bahawa kamu benar-benar berdiri di hadapan si dia. Sesuatu yang ingin dia realisasikan. Tetapi entah mengapa dari awal bacaan teman-teman ya, semakin kamu beruntung di sini, kamu semakin tidak lagi bergantung dengan orang yang kamu cintai. Maka saya menangkap law of attraction yang kembali ya bertindak. Dia pula yang semakin mengejar kamu. Semakin kamu ingin melepaskan, apa yang kamu kejar detik ini bukanlah dia. Kamu mengejar keberhasilan. Tetapi apa yang terjadi, dia pula yang mengejar kamu. Orang ini ya jauh di dalam hatinya, dia sangat memerlukan kamu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tertentu. Tetapi semakin ke sini, kamu terlihat semakin mandiri dan tidak lagi memerlukan dirinya. Okey guys, kita akan buka beberapa initial ya. Bagi mengakhiri pembacaan hari ini. Di sini ada initial Q, Quebec, X, X-ray, C, Charlie, U, Uniform, A, Alpha, F, Foxtrot, S, Sierra, V, Victor, B, Bravo, Y, Yankee, J, Juliet, dan ada 3 lagi ya, H, Hotel, D, Delta, dan terakhir sekali ada letter L, 5. Maaf teman-teman, saya turunkan kamera ya agar kamu dapat melihat dengan lebih jelas lagi. Sekali lagi, Q, X, C, U, A, F, S, V, B, Y, J, H, D, L. Jelas teman-teman ya, saya merasakan orang ini benar-benar ingin bertemu dengan kamu walaupun ada gosip-gosip tentang dirimu. Di sini ada see you. Benar-benar ingin ya bertemu dengan kamu, kembali berkomunikasi dengan kamu. Sesuatu yang dia tegaskan tadi, semesta sentiasa menghubungkan koneksi energi di antara kalian. Walaupun terdapat atau terlihat ya, ada kebenaran yang terungkap, masih ada perasaan bersalah yang masih dia pendamkan sehinggalah hari ini. Sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan yang sudah lama bertahun-tahun berjalan. Begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan pagi ini. Apapun yang terjadi, stay focused and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan utama saya malam nanti. Bye, take good care.